Hai seluruh, selamat datang kembali di channel Mamang Story. Pada video kali ini, Mamang akan bahas film berjudul Jin Korin, sebuah film karya Ubay Fox yang tayang pada saat bulan puasa kemarin. Sebelum lanjut ke ceritanya, Mamang mau ngasih informasi nih buat kalian yang lagi bingung cari tempat nonton film horor gratis dengan subtitle bahasa Indonesia. Nah, ada rekomendasi tempat nonton horor paling update dan lengkap nih seluruh. Tanpa berlangganan, hanya cukup punya kuota internet atau wifi saja. Dengan kualitas video HD, resolusi 720 pixel. Yang pasti, ramah dengan budget kuota kamu seluruh. Selain itu, kalian juga bisa request film horor melalui Telegram ini. Dan berikut film horor yang sedang hype sudah ada pada website ini. Di antaranya, ada Bangku Kosong Ujian Terakhir, Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul, dan masih banyak yang terbaru lagi. Nonton streaming film horor gratis. Hayu, langsung aja meluncur ke Pusat Movie 21. Ketik zeus.fun/pusatmovie21 pada browser HP dan laptop kalian seluruh. Terupdate dan terlengkap. Link websitenya udah Mamang cantumin pada deskripsi dan juga pin komen ya lur. Kuy, disiapin dulu atuh lur cemilan yang enak-enaknya. Dan mari sama-sama kita bilang, hayu, luncur. Film ini berlatarkan di kota pelajar alias kota Jogja di tahun 1990. Terlihat seorang pria bernama Seno dalam keadaan terluka sedang berjalan sendirian di dalam hutan. Kemudian ia bertemu dengan sosok wanita berwajah hitam mengerikan. Ternyata itu hanya mimpi. Kemudian ia mendengar suara orang ramai mengaji di luar kamarnya. Ternyata di sana ada sekumpulan wanita yang sedang yasinan. Dan film Jin Korin pun dimulai. Adegan berpindah ke salah satu pabrik yang ada di kota Jogja. Ada seorang laki-laki bernama Abdi yang sedang ditelepon oleh adiknya yaitu Alia. Dia menelepon menanyakan kabar suaminya yang bekerja di pabrik itu yang ternyata adalah Seno. Halo Mas Abdi, Mas Senonya masih ada di kantor? Ada. Lagi ngecek mesin dia. Salam buat Reva. Kangen. Om Abdi, Reva ada di sini loh. Keponakannya saja yang dikangenin. Adiknya tidak? Kamu juga. Sudah dulu ya. Ya sudah. Jadi bisa dikatakan Seno ini adik iparnya Mas Abdi ya seluruh. Sementara itu, Seno sendiri saat ini sedang mengecek keadaan mesin pabrik. Tanpa diduga, dia menemukan bawahannya yang bernama Awan ketahuan mencuri sebuah spare part mesin. Itu apa di kantong kamu? Itu apa? Sini. Apa ini? Spare part. Kamu mencuri. Kamu maling. Seno sangat menjunjung tinggi sebuah kejujuran. Kamu sudah tidak harus lagi kerja di sini. Maksudnya Pak? Kamu saya pecat. Sehingga saat itu, ia langsung memecat Awan. Padahal seluruh, Awan hanya berniat memindahkan spare part itu, bukan untuk mencurinya. Saya itu cuma mau mindahin, Pak. Saya nggak maling. Setelah itu, Seno berbincang dengan Mas Abdi bahwa dia baru saja memecat Awan karena ketahuan mencuri. Yang namanya maling pasti mencuri, Mas. Ya mungkin dia lagi kepepet. Kasih peringatan aja dulu. Kan kita harus tegas, Mas. Sepulangnya Seno ke rumah, dia disambut oleh istrinya Alia. Kemudian dia melihat anak perempuannya Reva sudah tertidur dengan pulas. Di sisi lain, di rumah Awan, dia sangat frustasi karena dipecat. Ia pun melakukan aksi bundir
dengan cara gantung diri. Sementara di rumah, Seno dan Alia menatapi terangnya bulan. Mereka sangat dekat dan selalu harmonis. Mereka pun merencanakan liburan keluarga ketika Reva libur sekolah nanti. Keesokan harinya, di pabrik Seno memiliki atasan bernama Bu Ina. Dialah yang saat ini telah menaikkan jabatan Seno menjadi seorang manajer seluruh. Tidak lama terdengar keributan. Ternyata istrinya Awan datang ke pabrik membuat kerusuhan. Dia tidak terima suaminya bunuh diri karena dipecat dari perusahaan ini. Seno pun dituduh sebagai pelaku utamanya. Saya sangat berduka atas apa yang sudah menimpa ibu. Mas Awan itu sudah tidak lagi bekerja di sini. Dia bukan lagi karyawan di sini. Kamu pembunuh. Istri Awan memberikan sumpah apabila kehidupan Seno akan hitam seperti tanah ini. Mas Abdi menanyakan kabar Seno, mengapa belakangan ini Seno nampak seperti banyak masalah. Seno berkata baik-baik saja. Dia pun tidak mau Mas Abdi terlalu ikut campur dengan urusannya. Ketika malam hari, Mas Abdi datang ke rumah Seno untuk ikut makan malam. Kebetulan dia sudah sangat rindu dengan adik dan juga keponakannya. Sebelum makan, Mas Abdi berniat mencuci tangan di wastafel. Ketika itu, ada sosok jin yang memperhatikannya. Pada adegan ini, kita bisa mengetahui jika ada sosok jin di rumahnya Seno. Setelah makan malam, Seno pergi ke suatu tempat. Ternyata, Seno punya ilmu slur. Maka, dia pun membuka praktek pengobatan alternatif. Ketika itu, ada seorang ibu yang dihantui oleh sosok menyeramkan dalam mimpinya. Seno pun dapat membantu, tapi ada bayarannya. Saya sudah berobat kemana-mana, saya capek. Saya bisa saja membantu. Ada harganya. Keesokan harinya, Alia merasa kasihan dengan Reva yang setiap hari hanya main dengan bonekanya, yaitu si Momon, sehingga dia meminta Seno agar dibuatkan seorang adik untuk Reva. Apa sudah waktunya Reva dikasih adik? Tapi aku kasihan lihat Reva main sama boneka terus, Mas. Udah, aku terserah kamu. Lihat mama sama papa deh, Mon. Aku senang lihat mama sama papa pacaran terus. Akhirnya, karena hari itu hari Minggu, mereka pun bergegas pergi jalan-jalan. Dengan segala persiapan matang, perjalanan pun mereka tempuh menggunakan mobil. Selama di perjalanan, mereka bernyanyi-nyanyi, melihat pemandangan indah, saling bercanda gurau satu sama lain. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Hingga suatu ketika Reva kehausan. Mereka pun menepi di pinggir jalan untuk mengambil botol minum di bagasi mobil. Namun sayangnya, botol minum lupa dibawa, sehingga Seno berinisiatif membeli di warung terdekat. Di rumahnya, Mas Abdi yang sedang mengaji merasakan firasat buruk. Ketika malam harinya, tiba-tiba rumah Abdi mati lampu. Korek api pun dinyalakan sebagai media penerangan. Tiba-tiba saja, foto keluarga Seno yang terpajang di rumahnya seketika jatuh tanpa sebab. Abdi merasakan firasatnya semakin tidak enak. Ia pun berniat pergi ke rumah Seno, namun saat itu beberapa kali di starter motornya tak kunjung menyala. Mas Abdi pun akhirnya menelepon Seno guna mengabarkan firasat buruknya itu. Seno yang kebingungan berusaha menenangkan kakak iparnya. Dia berkata
apabila mereka baik-baik saja. Mau lanjut tidur dulu ya, Mas? Kemudian tiba-tiba Reva berdiri di hadapannya Seno. Tanpa bertanya-tanya atau menaruh rasa curiga sama sekali, Seno mengantar Reva yang sejak tadi hanya diam ke dalam kamarnya lagi. Keesokan harinya di pabrik, Seno memberikan berkas pekerjaan kepada Mas Abdi. Mas Abdi berkata, apabila malam nanti ia akan mampir ke rumahnya lagi karena sudah rindu dengan keponakannya. Setelah itu, Seno lanjut ke ruang produksi. Di sana, ia menegur dua pegawai yang tengah mengobrol slur. Tak terasa sore pun tiba. Ketika jam pulang, Bu Wina mengajak Seno makan malam bersama. Namun ia menolak karena lebih memilih makan malam bersama Mas Abdi dan keluarganya di rumah. Makan malam pun berlangsung dengan lancar. Mas Abdi lega melihat Alia dan Reva baik-baik saja. Kemudian ia pamit pulang. Di keesokan harinya, setelah semua pekerjaan selesai, Bu Wina memimpin rapat bulanan bersama Seno beserta staf lainnya. Ketika rapat sudah selesai, semua karyawan pulang. Tetapi Seno malah dicegah karena Bu Wina ingin berbincang berdua dengan Seno. Mereka pun mengobrol hingga larut malam dengan gerak-gerik yang tidak biasa. Hal itu disaksikan langsung oleh Abdi yang baru saja akan pulang dari pekerjaan lemburnya. Ia pun geram karena merasa Seno telah berpaling dari adiknya Alia. Setelah obrolan yang sangat lama itu, akhirnya Wina pulang ke rumahnya. Ia seketika terkejut karena pintu mobil menutup dengan sendirinya. Ia pun tidak terlalu memikirkan itu dan langsung masuk ke rumahnya. Kemudian kamera menyoroti sebuah buku berjudul Jin Korin di dalam mobilnya Bu Wina. Ternyata selama ini Bu Wina sedang membaca buku Jin Korin. Mungkin dia penasaran dan banyak bertanya kepada Seno. Karena seperti yang kita tahu, Seno itu punya ilmu Yaslur. Jadi selama ini, apakah Bu Wina genit atau mencari tahu tentang Jin Korin? Lanjut. Di keesokan harinya, Seno membantu seorang pekerja menarik sebuah beton sampai harus mengalami kecelakaan. Ya ampun, Pak. Bapak berdarah. Bu Wina pun mengobati luka itu. Ia mengelap darah Seno dengan sapu tangannya, kemudian membalutnya dengan kain perban. Sepulangnya dari pabrik, Bu Wina mendatangi orang pintar dengan tujuan mencari tahu lebih lanjut tentang Seno. Dengan perantara darah Seno dari sapu tangan miliknya, orang pintar itu dapat melihat kehidupan Seno. Terlihat jika Seno hidup bahagia bersama istri dan juga anaknya. Akan tetapi, dukun itu melihat ada sesuatu yang janggal. Dukun itu pun kemudian memberikan Wina sebungkus jimat untuk jaga-jaga. Keesokan paginya sebelum berangkat kerja, Seno pamitan dengan istri dan juga anaknya. Saat di pabrik, Bu Wina menghampiri Seno lagi. Ia bertanya apakah Seno merahasiakan sesuatu. Jika ada masalah, Seno dapat bercerita kepadanya. Abdi menyaksikan mereka berduaan. Saat Wina pergi, Mas Abdi langsung melabrak Seno tentang kedekatannya dengan Bu Wina. Namun, Seno menjelaskan kedekatan mereka sebatas masalah pekerjaan. Kamu berduaan sama dia. Ya itu kan karena Bu Wina itu bos kita. Aku lagi berdua sama Bu Wina, ya kita lagi membahas soal bisnis lah. Wina masih penasaran dengan Seno. Sampai-sampai ketika pulang kerja, ia mengintainya hingga ke rumah Seno. Dan di sana ia pun melihat sebuah keanehan, yang mana seluruh Wina hanya melihat Seno sendirian di rumah itu dan tidak melihat istri ataupun anaknya Seno. Padahal secara jelas di dalam rumah Alia dan Reva ada dan hendak makan malam bersama. Kemudian orang-orang yang Seno anggap mengganggu
perlahan-lahan mendapatkan gangguan dari sosok jin menyeramkan itu. Ketika Abdi tengah bersantai sambil mendengar radio, tiba-tiba muncul sosok tangan, kemudian mematikan radionya. Sementara itu, Wina yang sedang mandi seketika terkejut karena air shower berubah jadi air darah. Ternyata itu hanya mimpi. Keesokan harinya, Wina segera naik mobil bergegas menuju pabrik. Sesampainya di pabrik, ia ditemui oleh Mas Abdi, yang kemudian Abdi meminta Wina agar tidak mengganggu Seno lagi karena dia telah berkeluarga. Wina pun merasa Abdi salah paham. Tujuan dia mendekati Seno bukan untuk menggodanya. Akan tetapi, dia merasa ada yang disembunyikan oleh Seno. Nah, sepulangnya bekerja, Wina pun mengajak Abdi diam-diam memantau rumah Seno. Dan betapa terkejutnya Mas Abdi ketika melihat Alia dan Reva tidak ada di rumah itu. Lalu terlihat Seno sendirian seperti orang gila. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, kemana Alia dan Reva pergi? Mengapa Seno seolah-olah melihat anak istrinya ada di sana, padahal dari pandangan orang lain, Seno hanya sendirian? Lanjut. Keesokan harinya, saat baru sampai di pabrik, Seno langsung didatangi oleh Mas Abdi. Ia bertanya tentang keberadaan Reva dan juga Alia. Namun, Seno meminta agar Mas Abdi tidak ikut campur dalam rumah tangganya. Sepulangnya bekerja, seperti biasa, Seno disambut oleh Reva dan juga Alia. Ya, biar papa aja yang cemburuan, ya. Kemudian, Seno pergi lagi, karena laki-laki dia menerima klien yang ingin usahanya lancar. Mas Seno? Kamu mau dagangan kamu laris? Iya benar. Kalian berdua harus puasa 7 hari. Tidak boleh-boleh. Keesokan harinya di pabrik, Abdi menghajar Seno karena dianggap telah melenyapkan Alia dan juga Reva. Seno tidak membalas pukulan itu, mengingat Abdi adalah kakak iparnya. Kemudian Wina pun datang. Dia mengajak Abdi untuk mencari adik dan keponakannya. Mereka pun mengintai Seno lagi yang tetap berkelakuan aneh. Dia tampak menari-nari bersama angin. Kemudian mereka pun lanjut ke rumah dukun. Setelah di Terawang, dukun pun melihat ada sosok jin yang selalu bersama Seno. Abdi hanya bisa menangis, memikirkan nasib adik dan keponakannya. Bahkan untuk minum pun ia tak selera. Sementara Wina mendapatkan gangguan dari jin peliharaan Seno. Di sisi lain, Alia yang sedang dandan didatangi oleh Seno. Seno memberitahukan apabila saat ini banyak orang yang berusaha memisahkan mereka berdua. Seno pun mengingat masa-masa ketika pacaran dulu. Dia ingin Alia berjanji akan terus bersamanya. Ada yang ingin memisahkan kita. Aku akan tetap di sini bersamamu. Janji. Keesokan harinya, Bu Wina bertanya pada Abdi tentang keluarganya Seno. Bagaimana latar belakang keluarganya? Mengapa dia bisa mempunyai ilmu hitam? Abdi pun tidak mengetahui hal itu. Sepulangnya bekerja, Abdi pun bergegas membongkar berkas surat-surat yang bersangkutan dengan Seno, guna mencari tahu latar belakang keluarganya. Namun, dia malah menemukan foto-foto mereka saat remaja dulu. Mas Abdi pun bernostalgia tentang persahabatannya dengan Seno saat dulu. Abdi teringat ketika itu mereka jalan-jalan ke suatu tempat. Namun, Seno seketika mengajak pergi dari tempat itu. Dan entah mengapa alasannya. Mas Abdi pun berniat mendatangi tempat yang ditakuti oleh Seno. Siapa tahu semua jawabannya ada di sana. Hingga sampailah dia di daerah itu lagi. Abdi bertanya-tanya kepada warga sekitar di mana rumah orang yang bernama Seno.
Warga itu pun menunjukkan arah di mana letak rumah keluarganya Seno. Sesampainya di rumah itu, Abdi pun akhirnya bertemu dengan ibunya Seno. Assalamualaikum. Diceritakan, sang ibu sudah tidak menganggap Seno sebagai anaknya lagi. Dia tidak mau Seno ada urusan lagi dengan keluarga ini. Sebenarnya keluarga mereka mempunyai ilmu gaib yang turun-temurun dari leluhurnya, dan juga punya jin peliharaan yang selalu setia bersama mereka. Hal itu membuat mereka berkuasa dan menjadi terpandang di desa ini. Akan tetapi, hal itu membuat ayahnya Seno tidak bisa meninggal dengan tenang. Oleh karena itulah, Ibu Seno memutuskan untuk berhenti menganut ilmu itu. Lalu ia mengubur sebuah barang yang berisi ilmu gaib itu di sebuah tanah yang ada di lapang, tak terjamah oleh siapapun. Namun, ketika itu secara diam-diam, Seno mengambil kembali barangnya seluruh. Semenjak dari itulah, Seno pergi dari rumah dan tak pernah kembali lagi. Maka ibu pun menganggap Seno bukan anaknya lagi. Mau bagaimana lagi, sebanyak apapun Abdi berbicara, ibu itu tidak bisa menolongnya untuk melawan Seno. Akhirnya, Abdi pun hanya bisa memberikan alamat rumah Seno. Jika sang ibu berubah pikiran dan bersedia membantunya, maka ibu dapat datang ke alamat itu. Kemudian Abdi pamit pulang. Di sisi lain, ketika malam hari, Bu Wina menutup portal untuk mencegah Seno pulang. Wina ingin Seno berkata jujur terlebih dahulu apa yang telah Seno lakukan kepada anak dan juga istrinya. Wina pun seketika diserang hingga ia pingsan. Kemudian Bu Wina dibawa ke rumah Seno lalu diseret ke dalam ruangan ritual. Tak lama Wina tersadar. Dia melihat Seno tengah akan menjadikannya tumbal. Wina pun diserang dengan beberapa tikaman. Hingga ia berakhir tewas di sana. Kemudian datanglah Abdi yang langsung menggedor-gedor pintu rumah Seno. Ketika pintu dibuka, seketika Mas Abdi memukul Seno. Seno yang sudah geram kali ini tidak akan tinggal diam. Kemudian ia memukul balik kakak iparnya itu. Namun, beruntung tak lama kemudian ibu Seno datang. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, dia melihat anaknya lagi. Ibu pun menyarankan agar Seno mengembalikan Alia dan juga Reva ke tempat yang seharusnya. Seno takut tertangkap oleh ibunya, sehingga dia berlari menjauh dari rumah. Ketika itu Abdi masuk ke dalam rumah. Dia sangat terkejut karena di sebuah ruangan terdapat darah yang berceceran. Kemudian ia menemukan mayat Wina di sana. Lalu Abdi melihat ada 2 jenazah yang telah dikafani. Yang tak lain dan tak bukan, mereka adalah Alia dan juga Reva. Ternyata Alia dan Reva sudah meninggal seluruh. Mereka tertabrak oleh truk saat sedang akan beli minum di pinggir jalan ketika itu. Seno tidak terima istri dan anak kesayangannya mati, sehingga dengan ilmu gaibnya, dia melakukan ritual terhadap kedua jenazah tersebut untuk membangkitkan jin korinnya masing-masing. Dengan begitu, Seno tetap merasakan mereka berdua masih ada bersamanya. Setelah melihat jenazah adik dan keponakannya itu, Abdi pun segera membakar barang ilmu gaib milik Seno. Kemudian adegan kembali ke scene awal film ketika Seno berjalan sendirian di dalam hutan. Karena ilmu gaib telah dimusnahkan, ia pun seketika tersadar jika istri dan anaknya sudah mati.
Seno menjerit sejadi-jadinya di dalam hutan ketika itu, Slur. Sementara Abdi hanya bisa mengingat kenangannya bersama adik beserta keponakannya. Ternyata ketika makan malam pada saat itu, dia terpengaruhi ilmu gaib sehingga melihat mereka seolah-olah masih hidup. Kini ia pun harus mengikhlaskan orang-orang tersayangnya untuk selama-lamanya. Dan film pun selesai.